Aduh, ya Allah, alhamdulillah, akhirnya aku sampai juga di rumah. Aduh, capek banget aku. Malah kondisi tangan aku ini bengkak. Aduh, susah banget ya cari pekerjaan, apalagi dalam kondisi aku seperti ini. Barusan aja aku coba cari pekerjaan. Ya meskipun menurut aku ini mampu, tapi mereka gak mau nerima aku. Ya Allah, gimana ini ya? Kalau aku nggak dapat pekerjaan, aku nggak bisa dapat uang, dan nggak ada uang buat dimakan. Tuh. Sayang. Loh. Sayang? Kamu dari mana, sayang? Aku dari keluar barusan. Tunggu. Kok kamu pakai jaket ojol aku? Kamu mau kemana? Aku mau kerja gantiin kamu, sayang. Hah? Mau kerja gantiin aku, sayang? Iya, sayang. Aduh, sayang. Nggak usah, sayang. Nggak usah. Masa iya? Kamu ini mau kerja jadi tukang ojek? Nggak usah. Kamu di rumah aja. Udah, sayang. Nggak apa-apa. Ya, hitung-hitung. Sekarang gantian ya, biar aku yang cari kerja. Soalnya kan selama ini juga udah kamu yang kerja. Ya, aku yakin sih pasti nggak mau dengan keadaan seperti ini. Cuman mau gimana lagi? Lagian ya sayang, tabungan kita ini udah menipis. Kalau aku nggak kerja, nanti tambah lama kita ini nggak bisa makan. Iya sayang, aku tahu. Tapi udahlah, kamu di rumah aja. Kamu nggak usah menggantikan aku bekerja. Barusan aja, aku ini keluar habis cari pekerjaan. Cuman masih belum dapat. Tapi kamu tenang aja. Loh. Aku ya usahakan besok aku bisa bekerja ya, biar kita bisa nabung lagi. Ya Allah sayang, kamu habis cari kerjaan? Iya sayang, cuman ya aku cari pekerjaan yang sekiranya orang-orang itu mau menerima keadaan aku. Aduh sayang, bukan masalah itu. Cuman kamu keadaan ini belum sembuh loh. Bisa-bisanya kamu masih cari kerjaan. Udah sayang, udah. Aku tahu kamu itu lelaki yang bertanggung jawab. Kamu itu nggak pernah menelantarkan aku, nggak pernah bikin aku nggak bisa makan. Aku tahu, aku paham. Jadi sayang, sekarang karena kamu lagi sakit, keadaannya juga kayak gini, nggak apa-apa, biar aku aja yang kerja ya. Pokoknya kamu nggak boleh kerja, kamu harus di rumah. Gimana kamu mau sembuh sayang? Kalau kamu masih ya kesana kemari, dokter kan bilang kalau kamu tuh nggak boleh terlalu banyak gerak dulu. Iya sayang, aku ngerti kalau misalkan dokter sudah menyampaikan seperti itu. Cuman yang aku permasalahkan bukan tentang kesehatan aku sayang. Aku ini ya mikir kamu juga. Gimana kalau misalkan orang-orang ini mikir, gimana sih si Danang itu, masa iya si Devi jadi tukang ojek? Aduh sayang, ngapain ngurusin kata orang? Sekarang sayang masuk aja ke dalam ya. Sayang, aku mohon sekali aja sama kamu, biar aku ya sekarang yang kerja, kamu di rumah. Nanti kalau kamu sudah sehat lagi, aku janji deh, aku nggak bakal kerja lagi ya. Please ya, boleh ya, dicoba dulu, siapa tahu rezeki ya. Iya sayang, iya. Tapi kamu hati-hati ya, soalnya pekerjaan ojek kan pekerjaan di jalan. Aku takut
hal yang menimpa aku ini menimpa kamu juga. Tenang aja sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho suami kan ridhonya Allah juga. Iya sayang. Ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya sayang. Iya, aduh. Takutnya kalau terlalu siang nanti nggak ada yang naik lagi. Ya sayang, hati-hati ya. Semoga Iya. rezeki kamu hari ini lancar. Amin. Oh ya sayang, makanannya udah siap. Kamu tinggal makan ya. Iya sayang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku bersyukur banget bisa punya istri seperti Devi. Meskipun keadaan aku seperti ini, Devi itu tetap mau nerima aku. Dan sekarang, melihat kondisi aku yang gak bekerja, Devi mau menggantikan aku bekerja. Ya Allah, kalau kayak gini ceritanya, aku jadi malu sendiri sama istri aku. Semoga aja rezeki istri aku hari ini dilancarkan. Dan semoga juga aku lekas sembuh biar aku bisa segera cari nafkah. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku mau istirahat dulu di sini sebentar. Aku capek habis jalan jauh. Gon, mudah-mudahan Musdanang ada di rumahnya. Iya Sul, amin. Ya udahlah, mending kita jalan aja ke sana. Iya Gon, tapi hati-hati, takutnya di rumahnya itu ada istrinya. Iya Sul. Yuk. Ada yuk. Beb, assalamualaikum Beb. Sini Beb. Beb, kamu kok lama banget sih? Aku dari tadi udah nungguin kamu. Iya Beb, aku minta maaf ya Beb. Soalnya apa? Aku lagi cari baju aku Beb. Ternyata baju aku ada di laundry Beb ya. Terpaksa aku masih jemput baju aku di laundryan Beb. Aduh, iya Beb. Minta maaf ya Beb. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini mau keluar kemana Beb? Jadi gini Beb, aku itu mau ngajakin kamu buat aku ketemuan sama seseorang. Sama seseorang? Iya, Emangnya siapa dia Beb? ada Beb, teman dekat aku. Nih, asal kamu tahu ya Beb, dia itu orang luar kota Beb. Dia itu udah ganteng, terus kaya Beb. Ini sekarang aku mau ketemuan sama dia. Wah, kamu dapat kenalan dari mana Beb? Dapat cowok kaya, ganteng lagi? Ya, di sosmed Beb. Tapi sekarang aku pengen ketemu langsung sama dia. Nanti ya Beb, misalkan dia itu beneran ganteng dan kaya, aku bukan cuma mau jadiin dia pacar, tapi aku mau nikah sama dia. Hah? Mau nikah? Iya Beb. Serius kamu Beb? Ya serius lah Beb. Kalau orang itu udah pas buat aku masih mau tunggu apa lagi? Iya deh. Tapi emangnya kamu nggak mau pacaran dulu apa? Aduh Beb, ngapain aku masih mau pacaran? Nih gini Beb, dia itu bener-bener orang kaya Beb. Soalnya di foto-fotonya ya Beb yang di sosmed itu memperlihatkan kalau dia itu orang kaya. Kayak dia tuh selalu nongkrong, terus teman-temannya kayak orang high class semua. Jadi kalau aku udah tahu dia orang kaya, ngapain aku masih mau pacaran lagi Beb? Pokoknya ya Beb, kalau bentar lagi aku ini ketemuan, terus dia benar-benar seperti yang aku lihat di sosmed, aku bakal langsung nikah sama dia Beb. Oh gitu. Iya deh. Terus kita ini mau ketemuan di mana kamu Beb? Kita ini ketemunya di Jalan Seroja Beb. Jalan Aku udah janjian Seroja. di Jalan Seroja sama dia. Oh gitu. Doain ya Beb, semoga dia itu benar-benar seperti yang aku lihat di sosmed Beb. Aku Iya, yakin iya. Beb, kalau aku nikah sama dia, nih
aku pasti ke depannya hidupnya enak, Beb. Iya iya, amin amin. Yaudah, jangan lama-lama. Ayo Beb, kita langsung ke sana. Takutnya dia itu udah nyampe duluan. Yaudah yuk. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Tapi kok aku gugup kayak gini ya? Apa karena ini baru pertama kali ya aku gantiin Mas Dana jadi tukang ojek? Yang bikin aku gugup itu ya nanti kalau aku udah ketemu sama pelanggan, takutnya nanti aku nyetirnya terlalu keras atau nanti pelanggannya jadi nggak nyaman. Tapi ya udahlah, ya semoga aja pelanggan aku juga bisa ngerti, soalnya kan aku perempuan, ya pasti juga nggak bisa terlalu keras atau terburu-buru nyetirnya. Ya udah deh, bismillah aja, kan yang terpenting niatanku baik, mau ngebantu suami. Semoga aja ya Allah sekarang penumpang hamba itu banyak, ya seenggaknya hamba bisa bantu ke perekonomian keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Tapi ini mana ya? Apa aku teriak-teriak aja kali ya? Siapa tahu ada yang mau naik ojek nih. Ojek! Ojek! Assalamualaikum. Loh, Bos, kalian berdua ngapain kesini? Gini bos, saya dengar kabar Bos Danang ini kecelakaan, makanya itu bos, kami berdua ini mau jenguk Bos Danang. iya Ya bos. Allah. Lagi mana bos? Bos Danang nggak apa-apa tapi bos. Nggak apa-apa. Cuman kondisi kaki aku aja sama tangan aku yang parah. Hah? Parah bos. Iya, tenang. Terus Bos Danang itu pakai tongkat bos. Iya, aku ini sekarang pakai tongkat gara-gara ya aku susah jalan. Tapi tunggu dulu, kalian ini meskipun dengar kabar aku ini kenapa, kalian seharusnya nggak usah kesini. Iya, kami berdua ini khawatir bos. Soalnya pas kami dengar Bos Danang ini kecelakaan, terus kami ini ingin tahu kondisinya Bos Danang itu seperti apa. Iya, aku tahu kalau kalian berdua ini khawatir sama aku. Cuman nggak usah, nggak apa-apa. Lagian kondisi aku baik-baik aja. Untung aja ya, istri aku ini nggak ada di rumah. Untungnya Gon. Iya Cul. Iya, untung aja istri aku keluar. Dia keluar hari ini untuk kerja gantiin aku. Hah? Kerja gantiin Bos Danang? Iya, jadi ojol bos. iya Cul, bener. Tapi kok bisa jadi ojol bos? Iya Cul, kan kondisi aku habis kecelakaan. Aku ini kan nggak boleh kerja sama dokter. Terus berhubung aku ini sudah nggak ada tabungan dan uang buat makan, makanya itu istri aku itu menggantikan aku bekerja. Aku kan sudah melarang, cuman ya istri aku bilang kalau selama ini aku yang mencari nafkah. Jadi berhubung kondisi aku seperti ini, dia yang menggantikan. Oh gitu Iya, ya Bos. bos. Kasihan banget bos sama istrinya Bos Danang. Tapi Iya, kalau dipikir-pikir ya bos, istrinya Bos Danang ini tulus sama Bos Danang. Iya bos. iya Cul. Bos Danang ini jujur aja bos sama istrinya bos. Iya bos, kalau menurut kami berdua, istri Bos Danang ini setia banget sama Bos Danang. Iya bos. Meskipun keadaan Bos Danang seperti ini, dia masih mau bos bekerja. Iya Cul, Gogon.
Aku tahu dan aku juga bisa merasakan kalau misalkan istri aku itu benar-benar tulus mau menerima aku apa adanya. Cuman ya aku masih belum siap untuk mengatakannya sekarang. Belum siap, Bos. Iya, Emangnya belum siap kenapa, Bos? Kalau menurut saya sekarang sudah yang tepat, Bos. iya juga sih Cul. Kasihan Bos sama istrinya Bos Danang. Terlebih dahulu kami berdua minta maaf Iya bos. sudah ngingetin Bos Danang. Tapi kami ini kasihan Bos sama istrinya Bos Danang. Iya Cul, aku ngerti apa yang kamu maksud. Ya, aku juga kasihan Cul. Cuma apa sekiranya ini apa nggak kurang lama Cul? Aku mau mengatakan semuanya. Kalau menurut kami berdua sudah cukup Bos. Lagian Bos Danang ini sudah ngeliat sendiri bagaimana sifatnya istrinya Bos Danang. Iya sih Cul, aku sudah tahu sifat istri aku itu seperti apa. Cuman aku ini bingung Cul. Aku ini mau mulai dari mana? Ya Bos Danang tinggal bilang aja Bos. Iya bos, bener kata Samsul. Mumpung ada kita berdua bos. Itu bos. Iya Bos, kita kan nanti bisa ngejelasin Bos sama istrinya Bos Danang. Iya Cul, ya Cul. Mungkin benar yang kamu sampaikan Cul. Sudah saatnya aku ini ngasih tahu sama istri aku kebenarannya seperti apa. Iya bos. Iya Bos, benar. Masa Bos Danang mau gini-gini terusan sih bos? Iya sih Gon, benar kata kamu. Oh iya, kamu kesini naik apa? Kita Wah, naik mobil. mobil bos. Naik mobil. Iya bos. Mobilnya ditaruh di mana? Di sana Nah, bos. 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 Oh gitu. Iya. Ya udah. Kalau sudah saatnya aku untuk jujur sama istri aku, sekarang kalian berdua anterin aku ya. Istri aku pasti ada di pangkalan ojek seperti biasanya. Iya bos. Iya Siap. Bos, siap Bos. Aku minta tolong pintu rumah aku ditutup ya. Iya Bos, oke. Semoga aja ya Gon, istri aku nggak terkejut mendengar ini semua. Iya bos. Hati-hati Bos. Iya. Yaudah yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bantuin aku beneran lo ya. Iya bos. Bos, siap. Hati bos. Ojek. Loh. Devi. Bentar. Kok kamu ojek sekarang? Iya memang. Aku lagi ngojek Hikmah. Terus kemana suami kamu? Kok malah istrinya sih yang disuruh ngojek? Aduh Devi, kalau kayak gitu berarti suami kamu tuh suami yang nggak becus. Hikmah, kan kamu tahu sendiri suami aku itu habis kecelakaan. Masa iya dia masih mau ngojek? Aduh iya Devi, aku sampai lupa. Suami kamu kan sekarang udah pincang ya Dev, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadinya kamu sekarang yang cari nafkah. Duh, kasihan banget Dev hidup kamu. Kan suaminya pincang, yang mana bisa lah nari ojek. Iya bener Beb. Aduh, ya udahlah. Kalian ini kok malah ngetawain musibah orang lain? Bukannya kalian itu ikut prihatin? Ya lagi emangnya kenapa kalau aku mau ojek? Iya Devi, sekarang gini ya Devi. Makanya kalau kamu tuh nggak pengen hidup kamu kayak gini, kamu tuh cari suami yang kaya raya. Bukan malah yang miskin. Udah miskin, pincang lagi. Aduh Devi, emangnya kamu nggak malu ya Devi? Jadi ojol kayak gini.
Terus juga suami kamu pincang. Emangnya kamu gak malu? Buat apa aku malu, Hikmah? Ya lagian kan suami aku juga baik-baik aja, cuma karena ada musibah makanya itu dia pincang. Udahlah Hikmah, kalau menurut aku ya, kalian itu nggak usah deh ngurusin kehidupan orang lain. Kalian kan juga punya kehidupan sendiri. Aduh Devi, lagian siapa yang ngurusin hidup kamu, Dev? Nggak ada, Dev. Kita itu cuma prihatin aja. Soalnya apa? Dari dulu kamu hidup miskin. Setelah nikah tetap hidup miskin. Ya udahlah Hikmah, lagian kan ini hidup aku. Mau aku hidup miskin atau aku hidup enak, kan nggak ngerugiin kamu juga. Jadi udahlah, kamu stop ya komentar-komentar tentang kehidupan aku dan suami aku. Ya aku sebenarnya nggak mau komentar, Devi. Cuman aku tuh heran aja. Kamu kok betah banget sih hidup miskin? Nih, aku kasih tahu ya Devi. Kalau kamu tetap punya suami orang pincang itu, yang ada kamu itu nanti jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk. Kodrat kamu itu dinafkahi, bukan malah kamu yang cari nafkah. Emangnya kamu itu nggak mau hidup enak apa? Gini ya, setelah menikah itu rezeki itu milik berdua. Mau nanti aku pun yang kerja, ya udah nggak apa-apa. Lagian ya, aku juga nggak mau, suami aku juga pastinya nggak mau keadaan dia jadi seperti ini. Cuman gimana lagi? Ini kan udah takdir. Suami istri itu kodratnya saling menerima. Kalau salah satu ada yang kena musibah, masa iya mau ditinggal? Ya tapi Devi, kamu itu jadi perempuan jangan bodoh Devi. Nih, apalagi keadaan kamu miskin kan Devi. Aku yakin suami kamu itu nggak akan sembuh, soalnya nggak berobat di luar negeri. Nih, kalau selamanya dia pincang, apa kamu tetap mau menerima? Mending nih ya Devi, kamu ceraikan aja, terus kamu cari orang kaya gitu. Enggak ya Hikmah, enak bener kalau ngomong. Buat aku pernikahan itu sekali seumur hidup. Jadi mau suami aku seperti apa, aku bakal selalu nerima dia. Jadi semua itu nggak cuma tentang harta. Berarti kamu bakal tetap menerima suami kamu walaupun pincang seumur hidup. Iya, Kamu bakal menerima hidup miskin. ya nggak apa-apa. Aku percaya kok nggak akan Allah itu membiarkan ya umatnya mati kelaparan. Itu nggak mungkin. Mau aku hidup miskin atau kaya, yang terpenting aku bisa ya bersyukur dengan apa yang aku punya. Aku bisa makan, itu udah cukup buat aku. Tapi Devi, yakin deh sama aku, kalau kamu tetap jadi istrinya dia Devi, selamanya kamu bakal jadi babu, ngurusin orang pincang, terus harus cari uang. Iya deh. Terserah kamu aja Hikmah. Toh yang bakal ngejalanin hidup itu aku. Lagian kamu itu ngapain kesini, ha? Ya aku ada urusan lah, dan urusan aku itu bukan sama kamu. Aku tuh mau ketemuan sama temen dekat aku yang kaya raya. Oh, ya udah kalau kayak gitu ketemuan aja, nggak usah komentari kehidupan orang. Ya aku kan kelihatan kamu di sini. Ya udah aku komentarin dulu. Soalnya ya Devi, aku tuh heran banget sama kamu. Bisa-bisanya kamu kuat hidup miskin kayak gini. Kalau aku sih ogah Devi. Hikmah, ini itu tentang bersyukur. Aku percaya kok suami aku juga sebenarnya dia nggak mau bikin aku susah. Cuman namanya juga udah takdir, jalan dari Allah, ya kita harus bersyukur. Kehidupan kayak gini kamu syukurin Devi. Kalau kamu mau bersyukur ya Devi, seharusnya hidup kamu tuh kaya raya, banyak uangnya, bukan malah kayak gini. Kalau hidup kamu kayak gini nggak patut disyukuri. Ya inilah hikmah, makanya kamu tuh nggak pernah dikasih nikmat ya bersyukur, nggak pernah dikasih nikmat puas karena kamu nggak pernah bersyukur. Siapa bilang aku nggak pernah bersyukur? Ya buktinya Kamu ya. Ya buktinya dari dulu kan ucapan kamu selalu kayak gitu. Itu kayaknya Mas Agung mau deket aku. Mas. Tuh, Dep, kalau cari suami yang kayak gitu, kaya raya, naiknya motor mahal. Ternyata bener ya kenalan kamu itu orang kaya. Iyalah ya. Misi, Hikmah. Iya, ini Mas Agung kan? Iya, aku Mas Agung. Maaf ya, aku agak terlambat. Iya, nggak apa-apa Mas. By the way, kamu bawa temen? Iya, ini teman aku. Kalau ini bukan, dia itu tukang ojek. Oh, gitu. Mas, aduh, Mas Agung, ternyata lebih ganteng aslinya ya daripada di foto. Padahal barusan aku aja mau ngomong kayak gitu. Kamu itu lebih cantik aslinya daripada di foto. Aduh, bisa aja. Terus
Itu sepeda Vespa yang harganya 60 juta ya Mas? Iya, iya kan aku sering posting motor itu. Iya, aduh keren banget Mas. Kalau di desa ini Mas, nggak ada Mas yang pakai sepeda motor kayak gitu. Oh gitu, berarti yang punya motor Vespa di desa ini nggak ada sama sekali. Nggak ada Mas. Ya kalau misalkan nanti kita nikah, berarti yang punya suami aku gitu. Kok malah bahas ke nikah? Berarti kalau semisal kita cepet-cepet nikah, kamu mau nerima? Iya mau lah Mas. Hah? Buat apa aku nolak? Lagian ya Mas, umur aku itu udah pas. Terus aku udah nemuin calon suami yang kaya raya. Jadi nanti hidup aku ke depannya bakal bahagia Mas. Aku nggak perlu nunggu lagi. Aku bakal mau kok kalau misalkan diajak nikah. Waduh, aku jadi salting gini. Ya kalau semisal kamu ngomong kayak gitu, berarti nggak apa-apa kok dong aku ngelamar kamu. Ya nggak apa-apa banget dong Mas. Hah? Beneran? Ya beneran Mas. Waduh, nggak salah dong. Jauh-jauh dari kota datang ke desa, temen deket aku ngomongnya kayak gini. Iya, ya udah. Kalau semisal kamu mau, aku bakal ngelamar kamu kok. Hah? Mau langsung lamar aku? Mas Agung yakin secepat ini mau langsung melamar aku? Iya, aku yakin Hikmah. Tapi nggak sekarang juga. Kan aku nggak bawa keluarga. Ya kalau misalnya aku bawa keluarga sekarang, aku langsung ngelamar kamu. Aduh, iya Mas. Maaf ya Mas. Kalau kayak gini kesannya aku kayak yang buru-buru pengen dilamar. Udah, nggak apa-apa. Gak usah sampai bilang maaf-maaf gitu. Iya Mas. Nih, Devi, kalau cari suami yang kayak gini nih, orang kota, kaya raya, ganteng, sepeda motornya juga sepeda motor mahal. Kalau suaminya kayak gini ya Devi, aku yakin 100% istrinya tuh nggak bakal dibikin susah. Yang ada istrinya tuh seneng terus. Terus nih ya, hidup kamu itu nggak bakalan melarat. Oh, bentar. Kamu kenal sama tukang ojek ini? Ya kenal Mas, kebetulan dia itu tetangga aku. Oh, kok kamu ngomong kayak gitu? Emangnya kenapa? Ya soalnya dia itu jadi perempuan bodoh banget Mas. Gini. Asal Mas Agung tahu ya, dia itu punya suami. Terus suaminya pincang, nggak bisa apa-apa. Jadi sekarang dia deh yang cari nafkah gitu. Tulang punggung gitu? Iya, kan Waduh. suaminya udah nggak bisa apa-apa Mas. Kasian banget ya hidupnya. Ngapain Mas kasihan sama saya? Saya enjoy aja sama kehidupan saya. Iya. Lagian ya Hikmah, aku kasih tahu nih sama kamu, pernikahan itu bukan buat main-main. Lagian kan aku udah bilang, suami aku juga nggak mau di posisi kayak gitu. Hikmah, suami istri itu memang saling melengkapi. Kalau memang salah satu ada yang nggak sempurna, ya salah satunya melengkapi. Gitu. Aduh. Ya, tapi setahu saya, Mbak, laki-laki itu yang harus bekerja, bukan perempuan. Iya Mas kan nggak tahu kalau selama ini yang kerja itu suami saya. Suami saya itu lagi sakit Mas, habis kecelakaan, makanya dia nggak bisa kerja. Ya tapi Devi, aku yakin mulai sekarang dan seterusnya dan selamanya pasti kamu terus yang cari kerja. Suami kamu malah enak-enakan di rumah nggak ngapa-ngapain. Pikir Devi, masa iya kamu selamanya mau bekerja? Biasanya ya kamu tuh diem di rumah gitu. Hikmah, sekarang ini ya aku nggak mikirin deh aku bakal jadi tulang punggung, bakal jadi tulang rusuk kata kamu. Yang terpenting aku sama suami aku tiap harinya itu bisa makan. Udah, itu udah cukup. Ya aku yakin kok kalau suami aku sehat, buktinya aku selama ini juga nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Iya kan? Ya itu kan dulu. Kalau sekarang mah beda. Kalau sekarang gini Mas, istriku adalah babuku gitu. Nggak apa-apa. Sampai dikasih judul kayak gitu. Loh, nggak apa-apa. Iya. Bukannya istri ini emang jadi babunya suami ya? Bukannya istri ini memang harus melayani suami ya? Udah kodratnya. Lagian ya, nih katanya ngambil minum segelas buat suami aja pahalanya luar biasa. Apalagi ngebantu suami dalam perekonomian. Udahlah Hikmah, kamu nggak usah ya menganggap aku yang membantu suami ini ya seakan-akan suami aku tuh hina. Enggak ya. Pokoknya ya terserah kamu mau ngomong apa aja, terserah kamu. Yang bakal ngejalanin hidup tuh aku sama suami aku. Oh
Aduh Devi, iya sekarang kamu ngomong kayak gitu seakan-akan kamu menerima suami kamu. Tapi aku yakin ya Devi, 2 atau 3 tahun ke depan pasti kamu tuh nggak bakal kuat. Pasti kamu nanti bakal selingkuh cari orang yang kaya. Aduh Hikmah, udah ya, kamu tuh sok paling tahu banget. Gini, intinya ya jangan samakan aku sama kamu. Ya mungkin kalau kamu di posisi aku bakal nyerahin suami kamu dan kamu bakal selingkuh. Aduh, hati-hati Mas. Dari perkataan Hikmah aja bisa disimpulkan kalau dia itu nggak bisa menerima kamu nantinya. Loh, kok mbaknya malah bawa-bawa Hikmah? Loh, iya harusnya Mas bisa menyimpulkan lah. Hikmah kan bilang kalau Hikmah di posisi saya nggak bakal mau. Jadi nanti kalau Mas itu jatuh miskin atau Mas cacat, nggak bakal mau nih si Hikmah. Kamu tuh kalau ngomong dijaga ya. Biarpun kamu ngomong kayak gitu, nggak apa-apa. Toh nanti yang jadi suami aku ini nggak bakal miskin, ya kan Mas? Iya sih, kalau aku nggak kira miskin. Lagian kamu ini jangan bandingkan kehidupan suami kamu sama kehidupan aku. Aduh Mas, yang bandingin itu siapa? Cuman kita kan ke depannya kehidupan ini nggak bakal tahu kayak gimana. Ya saya cuma mau bilang aja sama Mas, hati-hati. Mas, nggak usah diambil hati omongan dia Mas. Lagian ya Mas, aku kan anak orang kaya. Kemana-mana pasti aman, nggak bakal lecet atau apalah. Tenang aja Mas, aku yakin kok kita kalau misalkan nikah bakal semakin kaya raya, bukan kaya Devi. Iya Hikmah, udah kamu tenang aja. Tenang aja gimana Mas? Wajahnya aja mikir, takut. Devi, kamu tuh jangan kurang ajar ya Devi. Kamu itu jangan seolah-olah mendoktrin calon suami aku ini biar dia itu nggak mau sama aku. Aduh Hikmah, yang mendoktrin itu siapa? Aku cuma ya menyampaikan apa yang kamu sampaikan aja. Lagian ya kamu mau menikah sama siapapun juga nggak masalah. Ya udah, tuh gimana? Kalau orang lain ikut campur urusan kamu kesel kan? Sama kayak aku. Kalau Ya. kamu selalu ikut campur urusan aku sama suami aku juga kesel. Ya, tapi sebaiknya menurut saya ya, Mbak, mending ceraikan aja suaminya, cari yang lain. Atau gini aja sayang. Nggak apa-apa kok. Atau gini aja, kalau kamu punya teman di kota yang kaya, kenalin nih sama dia. Soalnya apa? Dia itu biar hidupnya nggak kayak gini terus. Kamu mau kan punya suami yang kaya? Tolong dibantu, Gon. Iya bos. Hati-hati bos. Itu istri aku di depan. Iya bos. Ya, bos. Kak, sayang. Loh, ngapain si pincang itu keluar dari mobil mewah? Iya, ya aku juga nggak tahu Hikmah sayang. Adek, Iya, Kak. kamu ngapain di sini? Ade ketemuan, Kak, sama teman dekat Ade. Ini kalau Kakak sendiri ngapain di sini? Kalau kakak ke sini jemput bos kakak. Jemput bos Kakak. Yang mana? Ini. Iya bener dek. Hah? Bos gimana? Loh. Aduh aja. Kakak, maaf kak, kayaknya salah deh. Kalau kakak bilang ini bos, dia itu orang miskin kak. Terus dia itu kerjanya sehari-hari cuma jadi ojol. Kamu kenal? Ya gimana nggak kenal? Dia itu si pincang suaminya Mbak Ojol ini. Hah? Apaan sih Hikmah? Katanya miskin. Kok jadi bos Kakak? Aduh, bener. Sayang, ini sebenarnya ada apa sih? Kok bisa-bisanya kamu itu turun dari mobil bagus, terus ngasih ini bilang kamu itu bosnya? Jadi gini sayang, aku datang ke sini mau menyampaikan semuanya sama kamu. Mau menyampaikan semuanya sayang? Iya sayang. Maksudnya apa? Jadi gini sayang, aku mau bilang kalau sebenarnya kehidupan aku ini sebenarnya nggak miskin sayang. Bukan orang miskin. Iya sayang. Maksudnya apa sih sayang? Aduh sayang, udahlah, kamu nggak usah ngomong aneh-aneh. Iya mas, kalau kamu itu bukan orang miskin, nggak mungkin nih istri kamu suruh jadi ojol. Hikmah, kamu ini apa-apaan sih? Kok dari awal aku tinggal di sini
kamu ini selalu mengurusin hidup aku sama Devi. Kayak yang aku ini punya salah aja sama kamu. Ya. Udahlah, kalau kamu nggak tahu urusannya, nggak usah ikut campur. Lagian aku sama Devi nggak pernah tuh ikut masalah keluarga kamu. Ya, habisnya kamu itu halu jadi orang. Bilang bukan orang miskin, tapi kamu tetap pincang. Kalau kamu kaya ya, nggak mungkin kamu nggak berobat ke luar negeri, kek. Ya udah, sekarang mumpung ada kamu di sini dan si Ica juga tukang julid itu, biar aku menjelaskan di sini. Aku sebenarnya dari awal menikah, aku memang pura-pura menjadi miskin untuk bisa tahu Devi ini seperti apa. Loh, pura-pura. Loh, maksudnya selama ini kamu bohongin aku, sayang? Iya sayang, ya niat aku bukan mau membohongi kamu, cuman kita kan berhubungan ini nggak lama, tiba-tiba kan aku langsung ngajak kamu nikah. Dan untuk lebih memastikan bagaimana kamu ini cinta sama aku, bagaimana kamu ini bisa bertahan sama aku ini melakukan ini semua, sayang. Ya, sebenarnya aku ini masih belum puas meskipun aku sudah tahu sifat kamu ini seperti apa. Tapi berhubung anak buah aku ini sudah menyarankan untuk aku menyampaikan semuanya, ya udah, aku menyampaikan semuanya sekarang. Bentar sayang. Maksud kamu pura-pura miskin dan bohongin aku itu cuma agar kamu tahu sifat aku seperti apa? Berarti kalau kayak gitu, ini mereka benar anak buah kamu? Iya sayang, dan itu mobil aku. Apa? Mobil kamu? Bener, Mas. Berarti ya, Mbak, kakak aku anak buahnya suami Mbak ini dong. Sayang. Waduh, berarti kaya banget Hikmah Mas ini. Buktinya aja aku sama kakak aku dibelikan motor itu. Aduh, Tunggu sayang, tapi kenapa mereka berdua ini ada di sini? Apa mereka berdua ini mau naik ojek sama kamu? Enggak sayang. Ya seperti biasa. Hikmah ini katanya mau ketemuan sama teman dekatnya ini. Karena kelihatan aku, Hikmah itu iya ngata-ngatain aku, ngata-ngatain keluarga kita. Dia bilang keluarga kita ini miskin. Kenapa aku gak nyerahin kamu aja? Ya udahlah sayang, seperti biasanya itu. Wah, Hikmah. Terus lebih parahnya lagi, laki-laki ini juga ikut ngomong aku ini bodoh dan suruh nyerahin kamu. Apa? Dek, bener dek. Iya Mas, bener Mas. Jadi kamu sini. Oh, adik sini. Hikmah, kamu? mulai dari sekarang kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Bahkan kamu juga. Sekali lagi kamu merendahkan aku sama merendahkan istri aku tidak segan-segan untuk menindak kamu, Hikmah. Kurang ajar banget. Aku gak pernah buat masalah sama keluarga kamu. Kamu gak usah buat masalah sama keluarga aku. Iya Mas Danang. Banget. Aku nggak mau minta maaf. Iya Mas Danang, aku minta maaf juga. Enggak. Pak, saya juga minta maaf. Yang sopan, kalau minta maaf. Saya nggak tahu, Pak. Kalau ternyata suami Mbak ini bos kakak aku. Mas. Kenapa emangnya, Mas? Kalau misalkan aku ini bukan bos kakak kamu tetap menyuruh Devi ini untuk cerai sama suaminya. Kamu gak usah menggurui orang lain. Etika aja kamu gak bener. Kamu menyuruh orang untuk bercerai aja udah salah. Sok pinter jadi orang. Kasih tahu tuh adik kamu, biar gak ditampar sama orang lain kali. Ya, bos. Udah ya Hikmah, mulai sekarang awas aja kamu sama kamu gangguin keluarga aku, atau kalian berdua akan merasakan akibatnya. Iya. Sayang, berarti ini beneran ya? Aduh. Ya sayang, ini beneran. Kamu Aku ngapain minta sih? maaf sayang atas semuanya. Cuman aku sekarang sudah yakin dan aku mau menyampaikan ini. Ya, kehidupan kita gak bakal direndahkan sama mereka berdua lagi.
Tapi kamu janji ya, sehabis ini kamu nggak usah bohong-bohong lagi. Iya sayang. Astagfirullahaladzim. Ya udah yuk, kalau kayak gitu lebih baik sekarang kita pergi aja dari sini dan mulai sekarang kamu berhenti jadi tukang ojek. Oh, iya sayang. Ya Allah. Ya udah, aku bawa sepeda motor aku ya. Gak usah sayang. Samsul, kamu bawa sepeda motor istri aku. Iya bos. Ya udah dek, kamu sekarang juga pulang. Kakak tunggu di rumah ya. Iya kak. Minggir. Orang pincang mau lewat. Permisi. Orang miskin mau lewat. Aduh, sayang. Berarti ini beneran ya? Ini mobil kamu dan sebenarnya kamu tuh orang kaya. Iya sayang, beneran. Ya, aku minta maaf karena aku sudah melakukan ini sesuai dengan keinginan aku. Tapi dari sini aku bisa tahu kalau kamu ini memang wanita yang bisa menerima aku apa adanya, bisa menerima aku dalam keadaan apapun. Ya Allah, iya sayang, iya aku tahu. Cuman kan kamu juga nggak harus bohongin aku. Ya tapi aku juga nggak bisa nyalahin kamu sih. Ya nggak ada salahnya juga kamu itu masih belum yakin sama kita karena memang perjalanan hubungan kita itu nggak terlalu selama. Iya, sayang. Tapi kamu janji ya, sehabis ini pokoknya kamu nggak boleh bohong-bohong lagi masalah apapun. Iya sayang, aku janji. Dari sekarang kamu tenang aja. Kamu nggak usah kerja. Hidup kita akan berubah 180 derajat. Iya sayang. Bu bos, saya minta maaf ya bu bos, kelakuan adik saya itu bu bos. Iya mas, nggak apa-apa kok. Udahlah Gon, lagian itu bukan kesalahan kamu. Cuman kamu perlu ngasih tahu sama adik kamu itu, dari suatu saat dia itu gak ditampar mulutnya sama orang. Iya bos, siap. Ya udah sayang, kita langsung pergi aja dari Iya sini. sayang, habis ini kamu harus berobat di tempat yang lebih layak ya. Iya sayang. Bukain. Teman-teman. Hati bos. Pelan sayang. Aduh, nggak nyangka banget ya kalau ternyata si Pincang maksudnya suami Devi itu orang kaya. Iya Beb, aku juga nggak nyangka banget Beb. Hikmah, kayaknya kakak aku marah besar deh sama aku. Dan juga aku yakin pasti kakak aku gak kira ngizinin aku deket sama kamu. Soalnya tadi kakak aku bilang, ya gak ngomong sih, cuma dia nunjuk gini-gini. Ya intinya kayaknya aku harus ninggalin kamu. Kok gitu sih Mas? Ya aku sih pengen lanjut sama kamu. Cuman kalau semisal kakak aku gak ngizinin, aku bisa apa? Ya kalau semisal aku tetap maksa, bisa-bisa aku gak dikasih uang dan juga motor aku ini bakal disita sama kakak. Mas, gimana kalau kita pacarannya ngumpet-ngumpet aja gitu? Iya gak apa-apa sih kalau semisal gak ketemu. Ya udah deh, mending aku sekarang mau pulang dulu ya. Aku takut kakakku nanti marah lagi. Iya Mas. Ya udah kamu hati-hati ya pulangnya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beb. Bentar. Hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Beb, kayaknya kita nggak bisa Beb menghina Devi lagi. Nanti yang ada kita yang dihina sama Devi. Hidup kita sama keluarga kita bakal terancam Beb. Iya Beb. Aduh, udah. Pokoknya kita nggak boleh ketemu Devi lagi. Biar kita nggak diapa-apain sama suaminya. Ayo kita pulang aja.